Suara untuk mereka. Buah karya Hervina. 350 tahun lamanya negeriku dijajah. Namun alam dan hutan di tanah Ibu Pertiwi tetap terjaga dan terlindungi. Namun pasca kemerdekaan yang baru berumur puluhan tahun lamanya, kekayaan alam terkikis secara nyata. Alam yang mulai rusak, hutan-hutan yang sudah beralih fungsi, pencemaran lingkungan di mana-mana akibat tambang-tambang yang tidak ramah lingkungan. Ketimpangan kehidupan sosial terpampang nyata. Kaya semakin kaya, miskin semakin sengsara. Kritis dianggap pemberontak, diam dianggap pecundang. Apa ini? Siapa yang sebenarnya penjajah? Dia atau Anda, ya Tuan? Kau memang tak menebangnya. Kau juga memang tak merusaknya secara langsung. Tapi ketahuilah ya Tuan, pena yang ada di dalam genggaman tanganmu, itulah yang membuat semuanya menjadi musnah. Belum sadar jugakah ya Tuan, atas beberapa bencana yang telah terjadi di Aceh dan Sumatera? Hujan yang seharusnya membawa tetesan air keberkahan seketika berubah menjadi hujan-hujan kayu gelondongan yang sudah terpotong rapi dengan kode-kode rahasia di setiap potongannya, yang mengalir dari perbukitan menuju pemukiman. Hujan yang seharusnya memberikan kedamaian seketika berubah menjadi bencana yang menelan banyak korban. Jiwa-jiwa tak berdosa ikut terhanyut di dalamnya. Rumah yang seharusnya menjadi tempat mereka berlindung dari panas dan hujan seketika berubah menjadi senjata yang melumpuhkan penghuninya. Begitu banyak jiwa yang kehilangan nyawanya. Berjuta rakyat yang kehilangan harta bendanya. Ketahuilah ya Tuan, rakyatmu saat ini sangat memprihatinkan. Akibat begitu dahsyatnya dampak yang telah kalian lakukan. Meskipun demikian, tetap saja kalian katakan bahwa itu hanya mencekam di sosial media. Hancur hati kami. Belum selesai duka akibat bencana ini, ditambah lagi dengan luka dari lisan yang kalian toreh. Kemana kami akan kembali ketika pemimpin negeri ini sudah tidak memiliki rasa empati dan simpati? Seyogyanya sudah tak memiliki hati nurani. Rakyat bantu rakyat dianggap musuh, pencitraan, dan harus lapor ke pemerintah. Bantuan luar negeri dianggap tak berarti. Bencana yang sudah tak terkendali masih dianggap bukan bencana untuk negeri. Jika begitu, mengapa masih lamban? Mengapa begitu banyak pertimbangan dan mengapa begitu sulit untuk dipulihkan? Apa
Apakah kalian sengaja menyuruh mereka menunggu atas janji-janji yang tak pasti, menanti seberkas cahaya yang akan menerangi 93% yang tak kunjung kembali? Apakah kalian sengaja meminta mereka untuk bersabar dan menanti kebutuhan dasar hingga sampai mereka mati, bukan karena bencana, tapi karena perut yang tak terisi? Kami sadar dan kami tahu bahwa untuk membangun itu semua tidaklah semudah seperti cerita Ken Arok dan Roro Jongrang yang jadi seketika. Bukan kami tak mensyukuri dan tak pula memungkiri bahwa saat ini negeri sudah peduli dan turun langsung ke lokasi. Namun mengapa hanya sebatas yang bisa dilihat di TV? Sedangkan masih banyak mereka yang terisolir di perkampungan yang masih belum terjamah bantuan. Kali ini kami rakyat bersimpuh kepadamu ya Tuhan, menyusun tangan 10 jari, meminta pertolongan dengan rendah hati untuk segera dan melakukan aksi yang lebih cepat lagi untuk membantu memulihkan kehidupan mereka saat ini. Salam hormatku kepada pemimpin negeri.